Hai semuanya, berjumpa lagi nih bersama Pakar Pembelajar. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai lingkungan dan manfaatnya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya channel Pakar Pembelajar agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Yuk langsung saja. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Gerabah dari Pulau Madura. Nama lain gerabah adalah tembikar. Gerabah merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang. Gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan tanah liat yang hitam. Dahulu, proses pembuatan masih secara tradisional dan sangat sederhana. Adapun sekarang, sudah secara modern. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Daerah penghasil gerabah di Madura antara lain Mandala Andoliang, Dukorubaru, Yangkatan Kiangean, Pademawa, Baragung, Dalpenyang Pangaporan, Blega Bangkalan, serta Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Adapun yang terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Alat-alat membuat gerabah. Alat-alat membuat gerabah dibagi menjadi dua. Yang pertama alat-alat umum dan yang kedua alat-alat khusus. Adapun alat-alat umum terdiri dari cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan alat-alat khusus 1. Panombuk atau penumbuk, 2. Panempa atau panempa, 3. Pangorek atau pengerok, 4. Panyabungan, 5. Pangelut, 6. Pangajakan, 7. Pangabuan, 8. Panompal, 9. Werkoer, 10. Pamatong, dan 11. Pungku. Pungku yaitu tempat untuk pembakaran gerabah. Tahapan proses pembuatan gerabah. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Tugas: kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama adalah tanah liat banyak kegunaannya. Itu merupakan ide pokok. Silakan kalian kembangkan menjadi paragraf yang baik dan benar.
Silakan diisi pada kotak tersebut. Soal yang kedua, ide pokok proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Silakan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf juga. Yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Maka juga menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar. Kita lanjut. Profesi atau pekerjaan masyarakat Indonesia sangat beragam. Macam-macam pekerjaan, ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah pekerjaan orang tua kalian masing-masing. Apa pekerjaan orang tua kalian? Bisa ya kalian menjawab pertanyaan ini? Pada umumnya, tujuan bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Salah satunya adalah tentu saja cara membalas kerja keras orang tua kalian adalah belajar dengan rajin. Belajar, dan belajar. Bisa ya kalian sebut sendiri cara yang lainnya? Kita lanjut. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Macam-macam kelainan pada tulang. Tulang merupakan organ gerak pasif. Kelainan tulang yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura itu sendiri dibagi menjadi fraktura tertutup dan juga fraktura terbuka. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Kelainan yang ketiga, fisura atau retak tulang. Ini gambarnya seperti ini. Yang keempat, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke depan pada daerah lumbalis. Yang kelima, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping kanan atau kiri, yaitu membentuk huruf S. Kelainan yang keenam adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Gambarnya seperti itu. Tugas, ayo berkreasi. Pilih salah satu saja. Silakan kalian buat model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Setelah kering, silakan kalian beri warna. Saya tunggu ya tugasnya. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Bagaimana posisinya? Silakan kalian perhatikan gambarnya. Nah, itulah posisi sikap duduk yang benar dan sehat itu seperti itu. Kita lanjut, komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks.
Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Contoh komik, kalian perhatikan. Contoh bentuk komik adalah seperti ini. Ada gelembungnya. Tugas: buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Salah satu saja ya temanya. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Tema yang kedua, proses pembuatan gerabah. Tema yang ketiga, berolahraga. Silakan kalian buat komik dengan memilih salah satu tema. Salah satu saja ya. Kita lanjut. Potensi alam wilayah Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Wilayah Madura memiliki potensi alam yang berupa bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura melalui Jembatan Suramadu. Suramadu diambil dari kata Surabaya dengan Madura. Adapun kenampakan Jembatan Suramadu pada siang hari itu seperti itu, sedangkan pada malam hari atau sore atau malam hari itu lebih indah dibandingkan dengan pagi hari. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Kita lanjut sumber daya alam. Sumber daya alam di lautan atau sumber daya alam itu dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non hayati. Adapun contoh sumber daya alam hayati yaitu terumbu karang dan ikan. Sedangkan contoh sumber daya alam non hayati yaitu minyak dan gas bumi dan bahan mineral. Sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Silakan kalian sebutkan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut 1-6. Silakan kalian jawab 1 apa, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama,
komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembahuran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Itu dibagi menjadi 2 dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Silakan kalian cari dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa. Oke, kita lanjut. Buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Hasil akhir, silakan kalian buat laporan. Laporannya ada contohnya, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Dari sisi kehidupan ekonomi bagaimana dan dari sisi kehidupan sosial itu bagaimana, silakan dikerjakan. Kita lanjut. Kejayaan Bahari masa lalu oleh Dr. Y. Paunganan SSI MSI. Bukti-bukti sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Lima sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya apa? Sila ke-1 menjadi sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pengambilan keputusan. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan? Yang pertama adalah cara penunjukan langsung, cara musyawarah untuk mencapai mufakat itu yang kedua, cara yang ketiga voting atau pemungutan suara, dan cara yang keempat adalah aklamasi.
Apa itu aklamasi? Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Letak geografis menyebabkan, mau tidak mau menyebabkan penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Maka kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Atau ya istilah yang terkenal adalah kita memfilter nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Adapun kapal pinisi itu ada dua jenis. Yang pertama lamba atau lambo, dan yang kedua adalah palari. Apa bedanya kedua jenis pinisi tersebut? Kapal pinisi lamba atau lambo itu sudah menggunakan motor diesel, sedangkan palari itu ukurannya lebih kecil dari lamba atau lambo. Kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. Penjelasannya adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigeneus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut
masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Keempat, keberagaman seni dan budaya. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Ketiga, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Yang pertama, keroncongku. Keroncongku merupakan budaya hasil dari pencampuran. Yang kedua adalah reog Ponorogo. Ini merupakan budaya asli Indonesia. Yang ketiga, tari kecak dari Bali, merupakan kebudayaan asli Indonesia. Sedangkan yang keempat adalah apa ini? Istilahnya barongsai. Barongsai itu merupakan kebudayaan campuran. Kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Sebutkan bandara-bandara atau lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sebutkan juga nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Saya contohkan bandara-bandara atau lapangan udara di Indonesia. Nanti kalian sebut sendiri ya. Contohnya adalah yang pertama, Bandar Udara Soekarno-Hatta terdapat di Provinsi Banten. Yang kedua, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Provinsi Bali. Yang ketiga, Bandar Udara Juanda terdapat di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, Bandar Udara Adi Sucipto terdapat di Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia antara lain, contohnya adalah 1. Pelabuhan Merak terdapat di Provinsi Banten. Pelabuhan Tanjung Perak itu yang kedua.
kedua terdapat di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Emas terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Keempat, Pelabuhan Belawan terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Silakan kalian cari sendiri yang lainnya, yaitu bandara-bandara yang belum disebutkan dan juga nama pelabuhan yang belum disebutkan. Bisa ya? Silakan kalian cari. Kita lanjut. Bentuk gerabah unik sekali, mirip seperti piala. Gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi itu ciri-cirinya adalah otot membesar. Otot menjadi lebih kuat. Kelainan yang kedua adalah atrofi. Kalian perhatikan, atrofi ciri-cirinya adalah otot mengecil, otot melemah, fungsi otot menurun. Itu semua disebabkan oleh penyakit polimielitis. Penyakit polimielitis itu adalah merusak sel saraf otot. Yang ketiga, stiff, kaku leher. Stiff atau kaku leher itu peradangan otot trapesius leher. Kemudian disebabkan oleh gerakan hentak tiba-tiba dan juga karena salah gerak. Yang keempat, tetanus. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Tetanus itu disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ciri-ciri dari penyakit tetanus itu adalah otot menjadi kejang-kejang. Kita lanjut. Buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Silakan kalian perhatikan. Tugas untuk kalian, buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Itu bentuknya seperti itu. Saya tunggu ya. Kita lanjut. Pernahkah kalian merasa salah bantal sehingga menyebabkan leher tengeng atau tortikolis? Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Salah bantal di sini bukan bantal orang lain ya. Tapi maksud salah bantal adalah bantal yang tipis, keras atau yang sangat tebal. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal itu? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Ciri-ciri komik yang baik. Ciri komik yang baik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, ciri yang kedua adalah proporsional. Artinya, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penjelasannya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Keenam, menyediakan humor.
Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Agar tidak dari cedera pada organ gerak kita, tulang, dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X, kaki bentuk huruf X, yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Cara mencegah yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kelima, agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Kalian perhatikan gambar apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut. Yang pertama adalah seorang anak yang duduk sedang belajar, yang duduk di bangku, belajarnya di atas meja, namun punggungnya itu ke samping kanan atau kiri. Yang kedua adalah gambar seorang anak yang membaca sambil tiduran. Yang ketiga, ada anak yang tiduran di kursi, tidak di tempat tidur. Yang keempat, anak mengangkat berat badan di punggung. Dan yang kelima, seorang anak yang naik tangga dalam posisi badan itu bungkuk ataupun bungkuk ke depan ataupun ke belakang. Ini semua sikap yang tidak benar, jangan kalian tiru ya. Kita lanjut. Bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stru, sejak umur 2 tahun, yaitu tepatnya lahir tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Kalian tahu tempat gym itu untuk apa? Itu untuk berolahraga. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat. Ini mulai berlatih menggunakan beban berat seperti itu. Gambar yang kedua, beban berat, barbel. Dan yang ketiga adalah push up di atas botol. Namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Sekian.